Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat-sobat pendidikan setanah air dimanapun berada. Selamat datang di acara Education Podcast yang diselenggarakan oleh BPMPD. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Sinta Aridewi. Sinta mungkin bisa perkenalkan diri nih kepada sobat-sobat pendidikan. Oke, terima kasih Kak Husin. Perkenalkan, selamat berjumpa kembali pemirsa podcast BPMP Yogyakarta bersama kami pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Kak Sinta Aridewi bersama menemani Kak Husin sore hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai TPPK di Satuan Pendidikan. Mungkin sebelum Kak Sinta memasuki bincang-bincang, saya akan menjelaskan sedikit nih, gambaran apa itu TPPK. Jadi TPPK itu merupakan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan. TPPK ini dibentuk berdasarkan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Jadi TPPK ini baru dibentuk Kak Cinta ya. Iya, betul. Hal ini merespon atas meningkatnya kekerasan di satuan pendidikan, terutama di tingkatan sekolah. Bahkan kekerasan bukan hanya antar siswa lagi, namun mirisnya kekerasan pun terjadi antar siswa dengan guru. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Mungkin dari Kak Sinta sendiri nih bisa menjelaskan secara jelas bagaimana yang dimaksud dengan TPPK. Terima kasih Kak Husin. Sama-sama. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Husin bahwa TPPK adalah tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan satuan pendidikan yang merupakan implementasi dari Permendikbud nomor 48 tahun 2023. Nah, yang penting justru kita melihat urgensinya, kenapa harus ada TPPK. Kalau kita bicara kekerasan nih Kak Husin ya, Kak Husin ini generasi apa? Saya masuk ke generasi milenial Ibu. Oh ya? Kak Sinta, Oke. ya. Dari zaman generasi, mungkin dari zaman kakek kita, apakah kekerasan itu tidak ada? Saya rasa sudah ada. Sudah Ibu, ada ya. kan? Dari Kak Husin SD mungkin sudah ada kan kekerasan? Sudah ada kekerasan ketika saya SD pun udah banyak gitu. Iya. Nah, kenapa kok sekarang itu seakan-akan seperti di blow up, seakan-akan sepertinya sekarang ini begitu banyaknya kita dibombardir oleh kekerasan. Nah, itu tak lain, salah satunya adalah karena kita sekarang sudah sangat masuk ke yang namanya arus globalisasi ya, dengan kita sudah sekarang tanpa batas waktu, batas ruang. Begitu gampang kita terpapar dengan arus-arus informasi, sehingga kita pun menjadi rentan baik sebagai subjek maupun objek kekerasan. Itulah mengapa bahkan Mas Nabil sendiri mengatakan bahwa sekarang ini kita sudah sampai di pandemi kekerasan. Jadi bukan lagi pandemi COVID-19, tapi pandemi kekerasan dengan dampak yang ternyata jauh lebih dahsyat dari pandemi COVID-19. Makanya itu kemudian Permendikbudristek mengeluarkan Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Jadi Kak Sinta ini TPPK ini memang berlandaskan dari respon pemerintah terhadap semakin maraknya kekerasan yang ada di satuan pendidikan dan berdasarkan implementasinya Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Iya, begitu Kak Husin. Selanjutnya nih Kak Sinta, tadi kan sudah dijelaskan apa maksud dari TPPK. Sekarang itu tugas dan fungsinya itu Kak Sinta. Jadi tugasnya itu sebetulnya cukup sederhana. Ada 2P nih Kak Husin, pencegahan dan penanganan. Harapannya TPPK itu
tidak usahlah sampai ke penanganan. Cukup kita di aksi pencegahan. Nah, pencegahannya itu ada 3 aspek yang dikuatkan, Kak Usen. Jadi ada aspek tata kelola, kemudian aspek edukasi, dan juga aspek sarana prasarana. Ini perlu dijelaskan lagi nggak? Saya pikir supaya sobat-sobat pendidik tahu itu perlu Kak Sinta. Iya. Ini sebetulnya kalau satuan pendidikan, saya rasa bahkan sudah paham ya, karena sebetulnya sudah melakukan. Jadi di aspek penguatan tata kelola itu tentunya nanti di kebijakan-kebijakan yang mendukung pencegahan atau penanganan kekerasan, seperti misalnya pembuatan tata tertib anti kekerasan, pembuatan SOP, kemudian penyusunan program kegiatan di sekolah, kemudian bisa juga dengan penyediaan dana, semacam itu adalah memperkuat aspek tata kelola. Sedangkan kalau edukasi itu ya bagaimana mengedukasi dan memotivasi warga sekolah, bisa melalui sosialisasi, penguatan atau pelatihan, kampanye-kampanye, deklarasi, dan sebagainya. Terakhir, sarana prasarana, tentunya pemenuhan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Tidak ini ya tadi. Ya, pencegahan. Pencegahan ya, nanti jangan sampai kekerasan ini sampai terjadi. Harapannya, ya dicegah dulu kan? Iya, cukup Ya. sampai di pencegahan. Pencegahan Kalau saja. penanganan itu kan berarti sudah terjadi baru ditangani. Iya, betul. Tapi yang kita harapkan adalah jangan sampai kekerasan ini terjadi. Maka adalah aksi pencegahan. Iya. Salah satunya tadi dari 3 aspek tadi. Ya. Betul. Ini untuk selanjutnya Bu, bagaimana nih cara TPPK dalam melindungi identitas korban kekerasan itu? Kan kadang di sekolah itu ada kasus bullying, mohon maaf nih Bu ya, ada kekerasan seksual yang mungkin bagi si korban ini merupakan sebuah aib yang jika orang lain diketahui. Nah ini bagaimana dari TPPK itu supaya bisa menjaga identitas korban agar si korban ini tidak terkena mental? Ya. Fokus utama penanganan kekerasan oleh TPPK itu adalah berfokus pada kepentingan korban. Jadi korban itu nomor 1 yang dilindungi. Tentu saja ada beberapa prinsip, termasuk prinsip rahasia, prinsip kehati-hatian, prinsip keadilan, ya. Tapi jangan lupa, karena kita juga ini di satuan pendidikan yang bahkan pelakunya bisa jadi juga seorang anak didik, maka TPPK juga berkewajiban melindungi juga pelakunya. Jadi kalau pelakunya saja dilindungi, apalagi korbannya. Iya, gitu Pak Usen. Jadi sangat amat penting ya Ibu merahasiakan identitas baik dari korban maupun pelaku. Jangan korban pelaku aja dilindungi identitasnya ya. Nah, ini juga Kak Usen. Jadi kalau kita bicara tentang kekerasan antar anak didik ya, mereka itu juga hak untuk belajarnya tetap harus juga kita pikirkan, gitu. Jadi nanti dalam penanganannya pun itu menjadi pertimbangan tim PPK SP ini, gitu. Tetap mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Mengenai ini Bu, ini kan kalau ada pelaku dan korban, berarti kan ada sebuah kekerasan yang ditimbulkan. Nah, dalam TPPK itu Bu, kasus apa saja kekerasan yang ditangani? Oke. Jadi ada 6 bentuk kekerasan yang dilindungi oleh Permendikbud nomor 48 tahun 2023 ini. Yang pertama kekerasan fisik. Kak Usen tahu ya, kekerasan fisik itu segala bentuk kekerasan yang tentunya ke fisik larinya ya, bisa kita rasakan sakit atau kerugian fisik yang lain ya. Kemudian ada kekerasan psikis. Nah, itu belum tentu, bahkan jarang terlihat ya Kak Usin, tapi dampaknya itu justru lebih dahsyat ini ya, seperti fitnah, ancaman, sebagainya. Intimidasi termasuk
psikis. Kemudian ada juga kekerasan seksual. Nah, itu tahu sendiri ya pemirsa ya, kekerasan seksual itu lebih ke bagian-bagian tubuh tertentu, alat reproduksi yang tabu. Mungkin itu bisa menyebabkan trauma yang berkepanjangan ya. Oh Kak Sinta, tentu, ya. apalagi kalau sampai ada kerugian-kerugian lain di samping fisik ya. Kemudian ada yang namanya perundungan, Kak Usin. Iya, perundungan. Ini yang sering terjadi ya, Kak Indah? Perundungan, itu bedanya kira-kira apa, Kak Usin tahu nggak, dari kekerasan fisik maupun psikis? Kalau dari saya ya Kak Sinta, perundungan itu lebih mengenai ke mental si korban, psikis si korban. Bahkan Kak Sinta tadi juga menyebutkan itu jauh lebih dahsyat dari kekerasan fisik. Mungkin kalau kekerasan fisik itu kita bawa, kita obatin ke rumah sakit sudah bisa sembuh dalam kurun waktu beberapa waktu ke depan. Tapi kalau psikis perundungan itu saya rasa itu bahkan dampaknya bisa bertahun-tahun hingga besar. Betul. Kak Usin sudah benar itu tadi ya tentang perundungan sebagian. Tapi ada yang khusus dari perundungan. Perundungan itu dilakukan berulang-ulang, Kak Usin. Perundungan itu kekerasan dilakukan berulang-ulang, biasanya dengan korban yang sama, dan ada ini perbedaan relasi kekuasaan gitu. Jadi ada yang dari orang yang lebih populer ke yang nggak populer, orang yang kaya ke yang miskin, senior ke junior, seperti itu perundungan. Ada dua lagi nih sebentar. Kekerasan tadi kan ada 6. Yang 2 itu adalah diskriminasi dan intoleransi. Dan yang terakhir adalah kebijakan yang mengandung kekerasan. Kak Usin, yang dilindungi 6 itu. Ini Bu, ini yang menarik itu kebijakan. Ya. Kebijakan yang mengandung Kekerasan. kekerasan itu yang seperti apa itu? Ini kan kekerasan itu biasanya fisik kan Bu. Nah kali ini kan kebijakan. Bagaimana itu? Tentunya bentuknya kebijakan. Nah, kebijakan itu yang bisa mengambil atau memutuskan adalah orang-orang yang berwenang biasanya. Kalau di satuan pendidikan biasanya adalah kepala sekolah. Makanya kepala sekolah kita keluarkan dari tim PPK. Jadi kepala sekolah tidak bisa masuk menjadi anggota TPPK karena kita menjaga netralitas. Jadi seperti itu ya Bu, kebijakan dalam bentuk kekerasan. Iya. Dan ini perundungan ini saya rasa ini urgen banget. Perundungan tadi Kak Sinta itu menyampaikan terjadi berulang-ulang. Otomatis kan kalau terjadi berulang-ulang, apakah tidak ada tindakan sendiri dari TPPK kok bisa sampai terjadi berulang-ulang gitu? Bagaimana? Nah, tentunya harusnya ada, Kak ya. Ini kan kita membicarakan baru membentuk TPPK ini, ya. Kedepannya itu harus menangani kalau terjadi tindak kekerasan termasuk perundungan. Nah, caranya penanganan pun itu juga sudah diatur oleh Permendikbud ini. Jadi yang pertama adalah menerima laporan ataupun menemukan laporan, Kak. Jadi yang selama ini mungkin tidak tahu harus melapor kemana ya si korban. Sekarang ada TPPK, maka sudah ada saluran yang resmi untuk melapor. Jadi bisa melapor atau TPPK menemukan suatu kasus di satuan pendidikan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengumpulkan bukti-bukti yang ada, mewawancara saksi-saksi misalnya, kemudian dari pemeriksaan itu nanti TPPK menerbitkan rekomendasi tindak lanjut. Setelah ditindaklanjuti, kemudian dilakukan pemulihan. Nah, sebagai catatan, pemulihan pada korban itu dilakukan bukan hanya di akhir dari penanganan Kak Hussein, tapi sudah dilakukan sejak laporan atau kasus ditemukan. Gitu. Nah, ini Kak Sinta ya, dari tadi ini Ibu tadi iya. Harusnya Kak Sinta ya, ini kita di satuan pendidikan. Dari tadi ini kan TPPK ini baru dibentuk pada tahun Kak Sinta ya. Tepatnya setelah Agustus. Ya. Berarti sekitar pertengahan tahun 2023. Iya, betul. Untuk sejauh ini
hambatan dan tantangan bagi TPPK itu sendiri apa saja? Khususnya pembentukan dulu ya. Iya. Ya. Jadi karena ini hal baru, tentunya sosialisasi itu menjadi tantangan. Seberapa cepat sosialisasi itu bisa menyentuh ke satuan pendidikan. Nah, untungnya ini DIY ini karena istimewa ya kita. Ini sekarang ini sudah di peringkat pertama Kak Usen dari seluruh Indonesia. Sekarang sudah 71,60% dari seluruh sekitar 7.000 sekian satuan pendidikan. Itu nomor 1. Masih tersisa sekitar 30%. Nah, ini kami jajaki termasuk dari BPMP juga membantu mengawal. Sekarang kita sedang monet ini saat ini, kemudian juga kita selalu berhubungan sebagai wali wilayah dengan 5 kabupaten kota untuk selalu ngaroke gitu sampai di mana pembentukan TPPK. Harapannya nggak usah sampai Desember nih Kak Usen, sudah 100%. Nah, harapannya tentu kita berharap yang terbaik ya Iya. dengan pembentukan TPPK ini. Nah, ini Kak Sinta dari tadi Ibu terus ini saya Ya udah Ibu aja nggak apa. Jadi gini, Bu, ini kan ada yang namanya daerah 3T. Daerah 3T itu terdepan, tertinggal, dan terluar. Nah, ini jangkauannya nih, terutama mungkin di daerah DIY sendiri ini kan ada satu kabupaten memang yang jangkauannya sangat jauh seperti di Gunung Kidul. Nah, ini bagaimana nih dari TPPK ini untuk bisa mengakses mereka agar masuk dalam pantauan TPPK gitu? Sekolah-sekolah itu Iya, yang sekolah-sekolah sana istilahnya. kita itu walaupun memiliki 3T, tapi 3T-nya DIY ini masih lumayan terjangkau Kak. Jadi terluarnya DIY maupun terpencilnya DIY itu masih bisa kita raih. Dan itu tidak masalah karena kita bekerja sama langsung dengan Dinas Pendidikan. Dalam hal ini sebagai contoh yang sudah bergerak itu kemarin karena kita sudah advokasi kepada pengawas-pengawas di Kabupaten Gunung Kidul, ini tidak masalah. Sudah ada kecamatan yang pinggir-pinggir pun sudah mulai hijau ini TPPK-nya. Jadi saya rasa sekarang sudah kemajuan teknologi informasi sudah sampai juga, jadi tidak masalah untuk DIY boleh saya katakan. Nanti secara tidak langsung ini sudah merata Kak Sinta ya untuk TPPK itu menjangkaunya. Iya, sudah lumayan. Kita tinggal itu tadi, tinggal ke 130% tadi ya. Dan ini kita harapannya Desember ya kita sudah bisa 100% tadi. Oh iya, harapannya tidak sampai Desember. Kalau targetnya Desember 2023 semua DIY hijau TPPK-nya. Nah ini Bu, agar sobat-sobat pendidikan tahu mekanisme agar mereka itu bisa melaporkan kekerasan yang dialami. Mungkin kadang ada beberapa sobat-sobat pendidikan yang bingung nih, saya mengalami perundungan, saya mengalami bullying, apalagi saya mengalami kasus seksual gitu kan. Kadang sobat-sobat pendidikan ini takut yang pertama identitasnya terbongkar dan ini merupakan sebuah aib. Itu bagaimana Ibu agar sobat-sobat pendidikan ini tahu mekanisme melaporkan apa yang dia alami seperti itu? Jadi Kemendikbudristek membentuk TPPK ini juga dalam rangka itu Kak Usen, melindungi korban kekerasan, melindungi satuan pendidikan juga. Jadi selama ini kan kadang ada kekerasan, korban di satuan pendidikan tidak tahu harus melapor kemana, melalui jalur apa. Jadi kadang jalurnya juga tidak sesuai atau bahkan menyimpang. Kadang juga berefek cukup negatif pada satuan pendidikan, itu kita hindari. Jadi sekarang sekaligus ini sosialisasi ya. Jadi sekarang sudah dibentuk TPPK pemirsa di satuan pendidikan. Jadi untuk terjadinya kekerasan di satuan pendidikan ya. Jadi kekerasan yang dilakukan oleh warga satuan pendidikan, baik di satuan pendidikan, di dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan ataupun antar satuan pendidikan, bisa langsung
melaporkan ke TPPK. Jadi TPPK nanti kalau tidak bisa mengatasi, TPPK akan berkonsultasi dan meminta bantuan Satgas PPK daerah yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi seperti itu ya sobat-sobat Ya. pendidikan. Jika sobat-sobat pendidikan nih mengalami perundungan, bullying atau kekerasan yang mengandung korban ini mengalami kesakitan, tadi Kak Sinta sudah menjelaskan bagaimana mekanismenya. Ya. Harapannya sih dengan adanya TPPK ini, para sobat-sobat pendidikan yang mengalami perundungan, kekerasan apapun itu bisa segera melaporkan ke TPPK. Iya, betul. Iya. Ini Bu Kak Sinta, selanjutnya nih harapan dan kedepannya dengan adanya TPPK di satuan pendidikan ini apa aja? Ya, tentunya sesuai harapan Kemendikbudristek ya, dan Iya. harapan seluruh masyarakat semuanya bahwa kita sudahi, stop kekerasan, kita mencegah lebih baik tentunya, dan kalaupun sudah terjadi kita tangani. Jadi harapannya adalah kita minimalisir ya sedikit mungkin terjadinya kekerasan di satuan pendidikan, karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Kekerasan justru akan membuat kita semakin mundur jauh ke belakang. Jadi mari bersama TPPK dan juga Satgas PPK Kabupaten Kota di DIY, kita sama-sama mensukseskan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Oke, jadi seperti itu ya sobat-sobat pendidikan. Harapan kita semua tadi Kak Sinta sudah menyampaikan, tentunya mari ayo kita hilangkan kekerasan apapun itu dalam bentuk apapun itu di satuan pendidikan. Karena tentunya apabila terjadi kekerasan seperti yang sudah disampaikan Kak Sinta tadi, jangka efeknya itu panjang sekali, apalagi seperti sudah menyerang ke psikis, itu tentu akan membuat korban menjadi trauma ya Kak Sinta, Yes. berkepanjangan. Ya mungkin begitu sobat-sobat pendidikan penjelasan bincang-bincang kita kali Iya. ini mengenai Oh, TPPK. kita tutup dengan yel-yel, Kak. Oke, ada yel-yelnya Kak Ada, Sinta. Mungkin TPPK. Kak Sinta bisa mimpin nih bagaimana Oke, yel-yelnya. Gini ya Kak Usin. Oke. Jadi salam TPPK, cerdas, berkarakter, stop kekerasan. Gimana Kak Sinta? Mungkin bisa diulangi Oke, agar saya diulangi bisa ya. ikut ya. Salam TPPK, cerdas, berkarakter, stop kekerasan. Mungkin bisa coba sekali lagi supaya sobat-sobat pendidikan bisa hafal. Ya, Mungkin mari. Kak Sinta bisa? Oke, mari ya. Salam TPPK, cerdas, berkarakter, stop kekerasan. Oke. Gitu, Kak Usen. Terima kasih nih Kak Sinta ya, kita pada Sama-sama. kesempatan kali ini bisa berbincang-bincang mengenai TPPK. Semoga bincang kali ini bisa mengedukasi sobat-sobat pendidikan agar tidak melakukan kekerasan terutama di satuan Amin. pendidikan. Ya. Terakhir nih Kak Sinta, mungkin Kak Sinta bisa kasih closing statement kepada sobat-sobat pendidikan. Kan harapannya sekarang mungkin closing statementnya. Iya. Ya, mari kita sama-sama sukseskan apa yang Kemendikbudristek gerakkan ini ya, untuk demi peningkatan mutu pendidikan secara umum, khususnya untuk mengurangi maraknya kekerasan yang sekarang ini tampaknya telah mewabah menjadi sebuah pandemi baru. Harapannya itu semua akan kita minimalisir sampai kalau bisa sampai titik zero. Namun jangan khawatir, dengan TPPK ini bersama-sama tentunya kita bahu-membahu, baik dari satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan saling berkolaborasi dan saling membantu untuk mensukseskan pencegahan dan penanganan kekerasan ini. Oke, terima kasih Kak Sinta atas waktu dan kesempatannya. Semoga Sama-sama. apa yang kita bincangkan pada podcast kali ini
bisa bermanfaat bagi sobat-sobat pendidikan dan para pemirsa. Amin Mungkin tentunya. Kak Sinta, sebelum saya menutup podcast kali ini, kita sekali lagi pakai salam TPPK tadi. Oke, Sekarang? mungkin Oke. Salam TPPK. cerdas, berkarakter, stop kekerasan. Sampai Oke, jumpa. Sampai jumpa.